Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Nonifah, saya dari OSIS SMPN 87 Jakarta. Perkenalkan, saya Kemas. Saya dari OSIS SMP Negeri 87 Jakarta. Nama saya Carisa, saya dari OSIS SMP 11 Jakarta. Saya Gabriel, saya dari OSIS SMP Negeri 11 Jakarta. Saya Nanda dari OSIS SMP Negeri 161 Jakarta. Nama saya Ranesya dari OSIS SMP Negeri 161 Jakarta. Aku Dianisa, perwakilan dari OSIS SMP Negeri 29 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Francisca dari OSIS SMP Negeri 29 Jakarta. Selamat datang di sesi berbagi opini bersama OSIS SMPN 87 11 161 29 Jakarta. Kali ini kami akan berbagi opini dan pandangan mengenai organisasi siswa intrasekolah yang dimana semoga Bisa menginspirasi teman-teman dan adik-adik semua yang ingin bergabung menjadi salah satu pengurus OSIS. Jadi, bagi yang belum tahu, OSIS itu merupakan kepanjangan dari organisasi siswa intrasekolah. Tugas OSIS ialah sebagai wadah untuk menampung ide-ide dan aspirasi Dari berbagai kalangan yang ada di sekolah tersebut. Jadi nih buat teman-teman yang mau masuk ke dalam organisasi ini, kalian nanti bakal diseleksi secara ketat. Oleh karena itu, hanya anak-anak terpilihlah yang mampu masuk dan bergabung menjadi salah satu pengurus organisasi yang istimewa ini. OSIS kayak keluarga kedua sih, karena kita sering banget ngabisin waktu bareng-bareng kan. Terus juga tempat yang sangat aman untuk memberi pendapat. menurut saya, OSIS itu adalah sebuah wadah yang dapat menampung ide-ide dan gagasan. OSIS itu tempat di mana ingin menambah pengalaman dan mengembangkan diri. Yaitu sebuah organisasi yang bisa menambah wawasan dan pengetahuan. OSIS itu kayak rumah, tapi kayak medan perang. Kayak rumah tuh karena OSIS itu nyaman banget. Dan kenapa kayak medan perang? Karena di dalam OSIS kita terus-terusan ngatur strategi buat menjadikan sekolah lebih baik. OSIS merupakan organisasi dan ekstrakurikuler yang sangat penting bagi sebuah sekolah. Kualitas sebuah sekolah dapat diukur dari OSIS yang mereka miliki. Kualitas OSIS dapat diukur dari program-program kerja yang mereka laksanakan, yang sudah mereka laksanakan, maupun rencana untuk kedepannya. Menurut saya, OSIS itu salah satu organisasi yang membangun kita untuk menjadi seseorang yang lebih maju ke depannya. Menurut saya, OSIS adalah tempat di mana kita bisa belajar lebih tentang kepemimpinan. Kesan pertama waktu itu canggung banget, karena ada beberapa sih yang belum kenal dan malah nggak kenal banget. Waktu pertama kali mendengar saya keterima di OSIS, saya merasa seneng banget. Jadi kayak, wah, keterima nih gua. Waduh, seneng banget ini rasanya. Kayak gimana ya? Kayak bingung, bercampur aduk, jadi seneng. Karena, wah, ternyata performa saya itu bisa diterima. Kalau kesan pertama masuk OSIS itu gak percaya ya, soalnya kan pesertanya lumayan banyak dan senang juga sih bisa lolos jadi salah satu pengurus OSIS. Kesan pertamanya senang banget bisa masuk OSIS, sehingga bisa belajar bagaimana cara bertanggung jawab dan disiplin. Kesan pertama masuk OSIS seneng dan agak sedikit takut karena takut nggak bisa ngelaksanain tugas dengan baik. Harus siap capek karena mikirin banyak event, harus siap berkorban waktu saat bermain bersama teman atau ekstrakurikuler, dan banyak hal yang harus dikorbanin saat saya masih menjabat menjadi OSIS. Senang sebenarnya, cuma mikirnya bakal susah tuh bakal. Namanya senang, tapi lama-lamanya bikin stres. Gabung OSIS itu karena pertama penasaran gimana jadi masuk organisasi, terus pengen dapat pengalaman baru berorganisasi. Karena saya mau berpartisipasi lebih untuk organisasi ini
dan sekolah. Awal-awal karena lihat kakak sepupu, terus setelah masuk SMP jadi tambah yakin ingin menjadi salah satu pengurus OSIS. Karena awalnya penasaran banget. Karena dulu waktu kelas 7 berpikir OSIS itu keren. Dan emang keren. Alasan saya mau bergabung dengan OSIS karena SMP Negeri 161 Jakarta memiliki program kerja bernama English Day. Nah, pada saat itu, setiap minggu, tepatnya pada hari Selasa, kita memulai pembiasaan dengan berbahasa Inggris. Kita bisa bernyanyi, berbagi cerita, atau banyak hal menggunakan bahasa Inggris. Dan saya sangat tertarik dengan hal itu. Saya rasa di situ saya bisa membuat bahasa Inggris saya lebih baik lagi. Pertama, saya masuk ke OSIS itu karena dipilih guru dan emang udah tertarik dari awal pengen masuk OSIS. Awalnya sih karena ngelihat kakak kelas itu kayaknya seru deh masuk organisasi. Salah satu syarat agar diterima OSIS punya visi misi yang jelas. Kalian harus memiliki mental yang kuat dan seperti baja, kayak kena apa aja tuh kayak bodoh lah gitu. Kalau syaratnya menurut saya harus siap atau kuat mentalnya. Salah satu syarat agar bisa diterima menjadi pengurus OSIS yaitu memiliki kemampuan leadership. Salah satu syarat buat masuk organisasi ini menurutku cerdas. Syarat agar bisa diterima menjadi salah satu pengurus OSIS harus siap berkorban waktu, perasaan, pikiran, tenaga, dan banyak hal kalau mau jadi pengurus OSIS. Salah satu syarat masuk OSIS itu yang pasti dari visi misi pasal DKS dan juga kuat mental sama fisiknya. Kalau menurut aku syarat paling penting itu kuat mental sama kuat fisik. Banyak sih. Kalau disebutin satu-satu kayaknya gak cukup. Melakukan banyak hal, itu salah satu membantu teman-teman saya untuk mengadakan event atau acara. Saya biasanya merancang desain untuk poster dan ngepost dan lain-lain. Saya dan teman-teman OSIS saya sudah menjalankan beberapa program yang kami buat. Membuat acara di sekolah. Banyak, cuma aku nggak pernah ngelakuin itu semua sendirian. Aku selalu ngelakuin bareng-bareng sama teman-teman aku, sama adik-adik, sama kakak-kakak, bahkan sama alumni, guru-guru, pembina, dan warga sekolah lainnya tentunya. Selama menjabat menjadi OSIS, saya sudah melakukan banyak event, sudah melakukan banyak program kerja, sudah banyak mengikuti seminar-seminar yang diadakan, dan juga menjadi perwakilan sekolah di berbagai acara. Pernah saya lakukan selama bisa dibilang 3 tahun menjabat jadi OSIS itu, udah ada beberapa event yang kerjasama sama sekolah lain dan juga event-event di dalam sekolah, mau di lapangan atau yang di dalam ruangan udah. Mengadakan event-event yang sebelumnya belum pernah diadakan. Buat teman-teman yang mau gabung jadi OSIS, gabung aja, cobain aja. Nanti kalau yang udah keterima alhamdulillah, kalau yang belum bisa coba lain waktu. Dan yang nanti bakalan keterima, dijamin OSIS itu seru banget. Pesan saya, kalian harus semangat terus ya, jangan pantang menyerah. Walaupun di luar sana banyak banget yang menginginkan jabatan seperti kalian, dan kadang-kadang kalian di-hate atau dibenci karena itu. Jadi ya nikmatin aja dan semangat, oke? Kalau pesan untuk adik-adik yang ingin bergabung jadi salah satu pengurus OSIS, itu seperti yang tadi saya bilang, harus siap dan kuat mentalnya, dan juga harus dari keinginan diri sendiri. Jangan ikut gara-gara terpaksa atau disuruh orang tua ya. Karena kalau kalian ikutnya gara-gara disuruh dan dipaksa orang tua, nanti hasilnya akan terpaksa dan jadi kayak gak niat gitu. Untuk yang mau bergabung ya bergabung.
OSIS itu seru banget loh. Bahkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Pesan buat teman-teman yang mau masuk OSIS, tetap semangat, jangan nyerah, karena seleksi OSIS tuh emang ketat dan itu bisa menjadikan kalian menjadi pribadi yang lebih baik, yang mentalnya kuat. Pesan saya untuk teman-teman yang ingin bergabung menjadi OSIS, semangat ya, perjalanan kalian masih panjang. Banyak hal dan pelajaran yang bisa kalian ambil dari masuk menjadi pengurus OSIS. Dan orang-orang di luar sana mungkin gak ngerasain apa hal-hal dan pelajaran-pelajaran yang kalian ambil dari OSIS. Semangat, jangan jadikan OSIS sebagai beban kalian. Pesan saya buat yang mau masuk jadi OSIS, pokoknya harus semangat dan gak usah dengerin omongan orang yang negatif tentang OSIS atau apapun gak usah didengerin. Tapi kalau ada saran yang bagus boleh diikuti. Jangan pernah ingkar sama visi misinya. Saya Asyana Nifas. Saya Kemas. Saya Calisa. Saya Gabriel. Saya Nanda. Nama saya Ranisha. Saya Denisa. Saya Francisca. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Dadah!